Salam dan bahagia, merdeka. Jumpa lagi dengan saya Inengah Boy Irawan, CGP Angkatan 6 SDN Pacakranegara Kota Mataram. Pada video kali ini saya akan berbagi beberapa bentuk kegiatan aksi nyata terkait dengan kegiatan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya selaku guru penggerak. Aksi nyata yang saya lakukan merupakan pengajawantahan dari rencana yang telah saya tuangkan pada koneksi antar materi yang telah saya susun sebelumnya. Adapun pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, saya melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Hal ini saya lakukan untuk mengembangkan kemampuan diri saya dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di kelas. Pembelajaran mandiri yang saya lakukan lebih banyak kepada kegiatan browsing di internet, menonton YouTube, kemudian menonton TikTok, serta melihat postingan di Instagram terkait dengan bentuk inovasi proses pelaksanaan pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Saya juga melakukan kegiatan reflektif baik dengan guru, murid maupun dengan kepala sekolah. Kegiatan reflektif yang saya lakukan lebih pada bentuk curhat pada teman sejawat yaitu guru maupun kepala sekolah terkait dengan masalah-masalah yang saya hadapi di dalam kelas. Tentunya saya harapkan dari kegiatan reflektif itu saya akan mendapatkan umpan balik dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu juga saya melakukan reflektif dengan murid terkait dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Dengan umpan balik yang saya dapatkan dari murid saya tentunya akan memperbaiki kualitas proses pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Selain itu juga saya melakukan kegiatan inovasi sederhana di kelas. Misalnya saya sudah mulai membuat pajangan-pajangan kelas yang bersifat sebagai tempat anak untuk melatih kemampuannya. Seperti saya bikin adalah dinding drill perkalian yang tujuannya untuk melatih dan mengasah kemampuan siswa dalam perkalian. Selain itu juga saya membuat beberapa media flashcard atau kartu yang nantinya akan digunakan untuk melatih siswa dalam memahami dan mengingat fakta-fakta yang ada dalam materi pembelajaran. Yang kedua, aksi nyata yang sederhana serta dimulai dari lingkup kelas terkait dengan pengembangan nilai berpihak pada murid. Saya mulai dengan memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Salah satu contoh kegiatan yang saya lakukan adalah membuat kesepakatan kelas, membuat pajangan-pajangan sederhana terkait dengan materi-materi pelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang memperhatikan kodrat keadaan murid. Salah satu kegiatan sederhana yang telah saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnosis awal pada kegiatan pendahuluan pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan anak terkait materi yang akan dipelajarinya. Kemudian, saya juga melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan cara saya mengintegrasikan permainan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk supaya murid saya tidak bosan dalam pembelajaran, saya juga sudah melakukan kegiatan mengintegrasikan ice breaking, baik berupa tepuk tangan, kegiatan senam otak, senam pendek dan singkat. Kemudian juga saya dalam proses pembelajaran melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media yang konkret atau semi konkret. Dalam ranah penilaian, saya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan penilaian yang tidak hanya didominasi oleh penilaian tertulis, tapi saya sudah melakukan kegiatan penilaian produk, penilaian keterampilan, misalnya seperti melakukan penilaian kemampuan menyanyi anak, penilaian kemampuan menari, penilaian kemampuan membuat karya-karya seperti
koordinatif, mozaik, dan penilaian lainnya. Selanjutnya yang ketiga, untuk melatih peran saya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, saya sudah mulai menerapkan proses pembelajaran dengan mengedepankan prinsip filosofi Amon dan juga menerapkan prinsip-prinsip silin asah asih asuh. Selanjutnya saya juga sudah memberikan beberapa bentuk ide untuk mendukung program dan visi misi yang telah dicanangkan oleh sekolah. Salah satunya adalah untuk mendisiplinkan siswa. Saya sudah memberikan ide kepada kepala sekolah saya untuk mendisiplinkan siswa dengan menggunakan metode dimulai dari 1 menit. Metode ini merupakan adopsi dari metode yang diterapkan di Jepang, yaitu metode Kaizen. Misalnya, siswa diajak untuk berbaris baik dan rapi dalam rentang waktu 1 menit. Yang kedua, contohnya yaitu mengajak siswa untuk 1 menit menjaga kebersihan dengan cara sebelum masuk ke kelas, siswa selama 1 menit diajak untuk memperhatikan sampah-sampah yang masih ada di luar kelas, mengumutnya dan meletakkannya pada tong sampah. Kemudian sebelum keluar main, siswa juga diajak untuk memperhatikan kondisi kebersihan di dalam kelas. Jika ada sampah, siswa juga diminta dalam 1 menit untuk memungut sampah yang ada dan menempatkannya pada bak sampah. Yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan diri saya sebagai guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid, kegiatan yang telah saya lakukan di dalam kelas adalah dalam setiap pembelajaran saya senantiasa menyampaikan tujuan pembelajaran secara rinci dan jelas, menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai oleh murid dalam proses pembelajaran, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, menjelaskan penilaian yang akan dilakukan, serta menggunakan media pembelajaran yang sekonkret mungkin. Selain itu juga saya memaksimalkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran, yaitu berupa mendorong murid untuk belajar secara mandiri, misalnya melalui kegiatan membaca sekilas materi yang akan dibaca sebelum proses pembelajaran dimulai. Selain itu juga mendorong siswa untuk berkolaborasi melalui kegiatan belajar diskusi kelompok di dalam kelas. Yang kelima, untuk melatih kemampuan saya sebagai guru penggerak sebagai pendorong kolaborasi, kegiatan yang saya lakukan adalah saya sudah melakukan kegiatan kolaborasi dengan orang tua murid terkait dengan pengembangan murid. Contohnya, saya berkomunikasi dengan orang tua murid melalui WA terkait dengan pengembangan belajar siswa. Selain itu juga saya berkolaborasi dengan orang tua murid terkait dengan kondisi kesehatan murid. Kalau ada siswa yang sakit, saya bersama murid saya berkunjung ke rumahnya melihat keadaan murid saya yang sakit tersebut. Selain itu juga saya senantiasa dalam kegiatan sekolah berkolaborasi dengan rekan kerja dan kepala sekolah. Kegiatan kolaborasi yang saya lakukan, misalnya saya berkolaborasi menyamakan persepsi terkait dengan pengisian survei lingkungan belajar, kemudian berkolaborasi dalam hal menyiapkan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam kegiatan simulasi asesmen nasional. Selanjutnya, dengan kepala sekolah saya juga sudah berkolaborasi terkait dengan program-program yang akan direncanakan ke depannya. Yang terakhir, dalam wadah kegiatan PLP mahasiswa S1 PGSD Universitas Mataram, saya mengembangkan peran diri saya sebagai guru penggerak dalam hal menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach guru lain. Kegiatan yang saya lakukan adalah menggerakkan mahasiswa PLP yang sedang magang di sekolah saya di SDN Pacakarnagara untuk berbagi ide-ide, berbagi program yang sekiranya dapat menjadi
khasanah baru di sekolah saya di SDN Cakranegara. Kemudian saya selaku guru pamong dalam kegiatan PLP tersebut memberikan coach bagi mahasiswa-mahasiswa PLP dalam hal merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Demikianlah tadi beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam mengembangkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Adapun selama kegiatan aksi nyata yang saya lakukan, saya juga telah banyak mendapatkan ide-ide yang timbul lahir dari kegiatan refleksi mandiri saya terhadap hal-hal yang sudah saya lakukan. Kedepannya saya akan lebih banyak belajar lagi, mencari lagi bentuk-bentuk kegiatan yang sekiranya dapat mengembangkan nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya dalam aksi nyata tersebut saya juga mendapatkan banyak pelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan kegiatan aksi nyata modul 1.2. Salah satunya adalah meskipun kegiatan aksi nyata yang saya lakukan masih sangat sederhana dan masih dalam ruang lingkup kecil yaitu kelas, saya merasakan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman seru, unik, dan menarik. Selain pelajaran-pelajaran, saya juga dalam kegiatan melaksanakan aksi nyata modul 1.2 melihat ada perbaikan positif yang terjadi di dalam proses pembelajaran maupun dalam pribadi saya. Kegiatan aksi nyata modul 1.2 telah memacu diri saya untuk terus belajar dan belajar. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.2 terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia, merdeka.